Oke, kita mulai. Yang pertama yaitu kolom status. Ini berdasarkan petunjuk ya. Kita coba lihat petunjuknya. Apa aja sih yang diminta dalam soal? Sesuai dengan tabel. Waduh, pendek banget petunjuk soalnya ya. Berarti kita diminta menganalisa dari tabel-tabel ini. Yang mana sih tabelnya yang kita pakai gitu. Kalau misalnya permintaannya itu status gitu. Ini bukan ya, karena ini soal. Berarti yang ini nih, antara tiga. Antara tabel yang ini, atau ini. Atas, tengah, atau bawah. Betul ya? Jawabannya di sini nih, pelajar, karyawan, entrepreneur, sama guru. Nah, kodenya pel, kar, en, gur. Oke, sekarang kita coba samakan. Apakah kode-kode yang ada di situ sama tuh dengan kode di soal? Karena syarat untuk bisa membaca tabel itu kan antara kode di bawah dengan kode di atas harus sama. Coba kita perhatikan, nggak sama ya? Nggak sama. Di sini banyak banget tuh kodenya pel, PHOT, EXC, ya kan? Nah, di sini cuma 3 huruf. Berarti kita butuh bantuan rumus lain nih selain rumus pembacaan tabel. Apa kira-kira rumus tambahannya yang bisa kita gunakan untuk menyamakan kodenya gitu, biar cocok? Kayaknya yang ini deh ya, yang sebelah kiri deh. Ya kan? Tuh, pel, ENT, kar, gur. Iya kan? Iya, karena dia di kiri tempatnya, berarti kita ambilnya pakai fungsi. Oke, sudah saya masukkan ya. Terus teksnya kita boleh langsung blok satu kolom seperti ini. Biar dia langsung menampilkan jawaban keseluruhan ya. Ini namanya reformula. Koma, num charge itu adalah berapa karakter kode kiri yang mau kita tampilkan atau yang mau kita ambil. P, E, L. Berapa? Betul, karena dia citra 3. Enter dulu satu-satu ya. Nah, ini sudah berhasil. Kita ngambil kodenya. Sekarang udah sama kan? Antara kode di atas dengan kode di bawah, 3 huruf. Sekarang enak kita ngebacanya. Karena kodenya udah sama. Gimana caranya? Ya udah, lihat aja. Modelnya kan vertikal nih. Berarti pakai rumus VLOOKUP. Tinggal tambahin di depan rumus VLOOKUP saja. Nah, setelah itu tinggal ke ujung rumus, tinggal disambung ya rumus VLOOKUP-nya. Nah, untuk left bla 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 ini sudah menjadi lookup value di rumus VLOOKUP-nya untuk acuannya gitu kan. Selanjutnya kita koma, ada namanya table array atau isi dari tabel bantu yang mau kita baca. Yang mana? Yang ini. Tuh, tinggal diblok aja isinya seperti biasa ya. Lalu kunci dengan F4, kemudian koma, call index 6 ada pada kolom keberapa tuh status. Tinggal hitung dari kode ini kolom pertama, status kolom ke 2, koma, range lookup-nya. Apa ini? Jangan sampai salah lagi ya. Kita udah selalu ulang-ulang nih setiap live. Kalau tabelnya begini true or false. Coba ambil latihan nih, ambil latihan. 0, Arsti, Syahfirlan, 0. Lens Minzu, Lukmanul Hakim, false 0, 0. Betul. Jadi boleh pakai false. Boleh juga pakai 0, salah satunya ya, karena 0 dengan false itu sama. Kenapa? Karena nilainya itu eksak. Datanya itu sama persis gitu ya. Jadi bukan berupa data rentang atau data yang mendekati. Kayak gini, jelas banget tuh. Kita tinggal enter, nanti dia bakal muncul jawabannya. Ya kan? Kalau dia pel ya pelajar, kalau dia ENT ya entrepreneur, kemudian kar itu karyawan, gur itu guru. Oke ya guys. Aman ya, kita lanjut lagi ke kolom berikutnya, yaitu kolom masuk. Sebelum kita kerjakan, ada baiknya kita ngintip dulu di petunjuk soalnya. Ada nggak sih petunjuknya untuk masuk? Oh ini ada. Tanggal masuk itu adalah seminggu dari tanggal pendaftaran, sesuai dengan bulan dan tahun. Seminggu dari tanggal pendaftaran, itu doang guys petunjuknya. 1 Januari ya kan, berarti seminggu setelah 1 Januari berapa, kan gitu kan logikanya. Kalau pertanyaannya cuma menanyakan seminggu setelah tanggal pendaftaran, berarti kita bisa masukkan rumus seperti apa biar nanti dia bisa ngitung gitu seminggu setelah pendaftaran. Rumusnya itu adalah, jadi kita bisa sama dengan saja, lalu kita blok pendaftarannya tambah dengan seminggu berapa hari, 7 kan. Gitu aja. Oke, lanjut dulu ya ke kolom berikutnya, yaitu kolom jenis. Mana nih petunjuknya? Kolom jenis sesuai dengan tabel. Berarti yang mana tuh kalau sesuai dengan tabel? Kita lihat tabel bantunya ya guys.
Karena dia cuma bilang sesuai dengan tabel. Kayaknya yang ini deh, ada jenis kan? Nah, ada desain grafis, ada fotografer, ada musik, ada komputer. Dan itu nanti akan mengacu pada kode yang sama juga tempatnya ya di kolom ini. Berarti saya boleh freeze paint dulu, biar bisa kita geser-geser. Dan kalian coba tebak, rumusnya kira-kira apa kalau misalnya kita mengambil acuan dari kode yang lengkap ini, kemudian kita mau sandingkan dengan rumus dengan kode yang ini semua di sini. Terus kita pengen ngambil yang jenisnya saja. VLOOKUP MIT, betul. Cakep ya. Kenapa pakai MIT? Karena kebetulan kode yang mau kita ambil itu Pak, DSGN itu ada di tengah. Coba kita cek ya, tengahnya itu yang mana? PHOT, ada kan? Tuh, PHOT. Ini juga COMP. Tuh, COMP. Tengah tuh. Tengah-tengah berarti pakai MIT. Kemudian kita ambil teksnya seperti biasa. Untuk array formulanya kita blok ya. Satu kolom seperti itu. Lalu lanjut dengan koma. Star 6 itu adalah nomor pertama dari karakter yang mau kita ambil. Kita hitung dari awal karakter ya. Dari P sampai dengan P lagi. Itu berapa hitungan? 1, 2, 3, 4, 5. Tuh ada yang sudah komen. Kak Rahmat Nova sama Kak Nadia Citra. Dia hitungan kelima dari awal karakter. Koma, numCharge-nya itu berapa karakter sih? PHOT 4. Udah, ini dulu dipahami. Kita enter kan dia muncul tuh sesuai dengan kodenya. Jadi ini mirip banget dengan yang pertama tadi ya, yang status ini. Nah, setelah kodenya kita samakan, kan enak baca tabelnya. Tinggal kita tambahin aja VLOOKUP di depan. VL, terus lanjut ya di formula bar. Koma, table array-nya kita blok isi tabel bantu seperti ini. Nah, kemudian kita kunci dengan F4. Oh ya, untuk area table array-nya itu nggak mesti semua isi tabelnya ya. Kalau misalnya yang kita butuhkan cuma jenis doang, maka kita boleh memilih apakah ngeblok semuanya dengan biaya, nggak apa-apa, boleh. Mau ngeblok sampai di jenis juga nggak apa-apa. Kenapa? Karena yang mau kita tampilkan itu adalah jenis. Cukup kan? Ya, yang secukupnya aja boleh seperti ini. Kemudian koma, call index 6 ada pada kolom keberapa sih jenisnya itu? Ini pertama, ini kedua. Lalu koma, res lookup-nya udah pasti 0 ya atau false. Enter. Maka dia akan menyesuaikan. Kalau dia PHOT itu fotografer, kalau dia COMP itu komputer, kalau dia MUSC itu musik dan seterusnya. Betul. Oke, rumus 2 dulu deh, guys. Kita coba kerjakan dan ini adalah alternatif lain selain penggunaan rumus VLOOKUP. Menurut saya VLOOKUP udah simple sih, tapi nggak ada masalah. Namanya juga alternatif. Ini untuk menambah referensi kalian saja. Barangkali ada yang suka dengan rumus kedua ini, kita akan coba tampilkan. Ada yang mau nebak kira-kira saya mau menampilkan rumus apa nih? Ya, index match. Betul banget. Saya menggunakan rumus ini sebagai alternatif buat bisa ngebaca berdasarkan masing-masing array yang pengen kita tuju atau yang pengen kita pakai. Nah, indeks sudah kita aktifkan, lalu kita ambil array-nya. Array itu kalau rumus indeks adalah jawabannya yang pengen kita tampilkan. Apa sih yang pengen kita tampilkan? Jenis kan? Ya udah, tinggal kita blok aja isi jenis kayak begini, satu kolom. Itu array-nya. Karena dia ada di tabel bantu, berarti kita harus kunci dengan F4 ya, biar acuannya tidak bergeser dari satu kolom ini. Tetap di sini aja, nggak sampai ke bawah-bawah. Lanjut koma. Kalau kita menggunakan indeks saja, itu kan terbatas penggunaannya hanya sebatas ngambil satu sel doang. Berdasarkan nomor baris dan berdasarkan nomor kolom. Nggak cukup hanya dengan indeks, makanya kita butuh satu rumus lagi, yaitu namanya match. Match itu adalah rumus untuk mencocokkan data. Dia kayak acuan juga. Karena ada lookup value-nya ya. Jadi saya lanjut di formula bar. Di sini ada lookup value atau acuannya. Acuannya apa nih? Kalau kita pengen menampilkan jenis kode kan? Nah, kode tadi udah jelas banget tuh. Kita mengambil acuan kode biar nanti bisa menyesuaikan dengan jenis masing-masing. Nah, karena kodenya tadi ini nggak sama antara kode yang ada di tabel bantu dengan kode yang ada di tabel soal, maka kita butuh lagi tambahan rumus kan? Rumus yang tadi kita gunakan adalah MIT. Berarti kita masukkan MIT di situ.
Oke. Teksnya kita blok satu kolom. Lalu koma. Star name adalah nomor awal dari karakter yang mau kita gunakan, yaitu P. Hitung dari awal ya. Tadi hitungan keberapa tuh? Di awal 5 kan? 5, koma. 6 charge-nya PHOT sebanyak 4 karakter. Balas kurung. Nah, kemudian lanjut deh, koma. Ini kita akan diarahkan lagi ke lanjutan rumus match-nya, yaitu namanya lookup array. Lookup array itu dia selalu bergandengan dengan lookup value ya. Artinya kalau kita sudah menetapkan lookup value-nya tadi adalah kode pada tabel soal, maka lookup array pada tabel bantu juga kita ambil sebagai kode juga. Yang ini kodenya kan tabel bantu, isinya saja. Kunci dengan F4. Kemudian setelah itu ada namanya match type, tapi dia diapit dengan 2 tanda buka kurung tutup kurung capit ya. Jadi kalau misalnya model buka kurung dan tutup kurungnya itu dia capit kayak begini ya, match type begini, berarti dia adalah opsional sifatnya, nggak wajib. Kapan menjadi wajib ya? Ketika ada hasil yang tidak sesuai, error nanti hasilnya. Jadi selama dia opsional boleh kita skip ya. Jadi kita nggak pakai. Caranya nggak pakai gimana? Langsung enter saja. Kemudian kita akan ditampilkan tipe seperti ini ya. Ini tandanya kita cuman kurang tutup kurung saja. Tinggal enter lagi, dia bakal muncul jawabannya. Nah, ini ada hasil N per A. Inilah keadaan di mana kita butuh menggunakan opsional di belakang tadi, ketika ada hasil yang error atau N per A seperti ini. Sehingga untuk mengatasinya, kita tinggal kembali ke rumus tadi ya. Hapus dulu tutup kurungnya. Tinggal tambahkan koma, match type-nya tinggal kita tentukan mau pakai less than, mau pakai exact match, atau mau pakai greater than. Bedanya apa Pak? Bedanya adalah kalau less than dengan greater than itu sama dengan true, dia kayak rentang. Cuman untuk less than itu dia pembulatannya ke bawah, kalau greater than dia pembulatannya ke atas. Sementara kalau datanya sama persis atau false ya, kalau di VLOOKUP itu dia sama dengan 0, exact match di rumus match-nya. Jadi kita bisa pakai yang ini ya, karena datanya itu bukan berupa data rentang. Udah selesai, kita enter. Lalu ada tipe seperti ini, kita enter aja lagi. Maka dia akan langsung menampilkan jawaban yang benar. Itulah urutan penggunaan rumus opsionalnya. Kita lanjut di kolom kelasnya guys. Kolom kelas, wah ini juga simple banget nih petunjuknya. Sesuai dengan tabel. Kayaknya ini deh ya, ada kelas kan? Ini dia tabelnya. Kita akan gunakan tabel ini untuk mendapatkan jawaban kelas di atas. Jadi rumus apa yang bisa kita pakai? Rek, PRM, EXC. Oh, sebelah kanan guys. Ujung kanan. Ini dia. EXC ya. EXC, Rek, PRM. Ini kodenya. Yang sama dengan di tabel bantu. Berarti kita akan menggunakan rumus apa untuk bisa ngebaca tabel yang ada di bawah gitu. Kita cocokkan ya. Rumusnya adalah right. Oke. Kemudian teksnya kita blok satu kolom seperti ini. Koma. Berapa karakter tuh? Berapa karakter dia? EXC 3 ya. 3. Langsung enter dulu Pak. Boleh. Nah ini adalah salah satu cara untuk bisa menyamakan kodenya dulu. Biar nanti enak kita menyesuaikan. Rek ya. Nah udah. EXC, Rek, PRM udah sama. Tinggal kita baca tabelnya. Gimana cara baca tabelnya Pak? Boleh pakai rumus VLOOKUP, boleh juga pakai rumus yang lain ya. Rumus yang lain gimana Pak? Rumus yang lain itu kalian boleh coba XLOOKUP boleh. Tadi kan indeks sudah ya, XLOOKUP lagi deh, kita kombinasi-kombinasikan gitu. Terus langsung ke ujung karena sudah selesai nih lookup value-nya ya berupa rumus right tadi. Koma, lookup array-nya itu adalah apa yang menjadi lookup value. Jadi kalau lookup value-nya tadi kita tentukan adalah kode ya, berarti lookup array-nya juga harus kode. Langsung saja blok satu kolom seperti ini. Kunci dengan F4, kemudian koma. Return array itu adalah jawabannya. Yang mau kita cari apa? Kelas kan? Salah, bukan kode itu. Salah tabel. Harusnya yang ini ya kodenya. Aduh. Nih, kunci dengan F4, kemudian koma. Return array itu adalah jawabannya. Apa tadi yang dicari? Kelas kan? Berarti yang ini di bawah nih. Nah, kita blok kunci dengan F4. Udah beres.
Adapun yang di sebelah kanan itu kayak if not found, match mode, sama search mode, itu kan dia tanda buka kurung tutup kurung capit. Berarti dia opsional, boleh dipakai, boleh juga tidak, tergantung kondisi. Nah, gimana caranya Pak? Kapan kita tahu dipakai apa tidak? Coba enter dulu. Kemudian enter lagi. Kalau muncul kayak begini kan, enter lagi. Kalau jawabannya sudah benar, ya nggak usah dipakai opsionalnya. Kecuali kalau ada yang salah, baru kita pakai. Coba kita cek dulu, benar nggak? Eksekutif, EXC betul. REG, reguler betul. PRM, premium betul. Sudah betul kan? Iya, jadi nggak usah dipakai opsionalnya. Udah beres tuh. Bisa lebih singkat kan? Daripada kalian pusingin tadi yang banyak itu. If not found, match mode, search mode, dipusingin satu-satu. Kalau jawabannya udah benar ya dilanjut aja. Nanti akan ada kondisi di mana kita akan dipaksa menggunakan mode opsionalnya ketika kondisi tertentu, dan itu sudah pernah saya jelaskan tuntas ya di sesi lab sebelumnya atau di part-part yang sebelumnya. Untuk rumus 2, oke, biasanya kan pakai horizontal lookup kan? Karena dia tabelnya horizontal, ya kan? Tapi saya mau memperkenalkan ada varian rumus lain sebagai challenge saja. Bukan berarti bahwa rumus ini harus kalian pakai selalu, enggak. Cuman menambah referensi saja. Kali aja nanti next time kalian mau coba-coba formulasi ini biar sedikit lebih menantang gitu ya. Rumus yang saya maksud di sini adalah rumus VLOOKUP. Mungkin ada yang bertanya-tanya ya. Model tabelnya horizontal, Pak. Kenapa Bapak kok pakai VLOOKUP, kan nggak nyambung gitu ya? Ini kan yang mau kita baca. Eksekutif ini kan eksekutif, reguler, premium. Tapi tabelnya horizontal. Ah, ngawur Bapak ini. Enggak. Kita nanti akan bisa menggunakan VLOOKUP untuk membaca tabel horizontal. Caranya gimana? Kita samakan dulu acuannya. Acuannya apa di sini? Acuannya reg, PRM sama EXC kan? Ini acuannya kan? Nah, karena dia di kanan berarti pakai reg dulu ya. Right. Ya kan? Kemudian kita blok satu kolom kodenya. Seperti biasa. Lalu habis itu kita tentukan berapa karakter ya. Coba di sini, oh kepotong, langsung di formula bar aja. Koma 6 casnya 3. Oke, 3 karakter ya. Nah, kemudian setelah kita menyamakan kodenya, kita akan menggunakan beberapa varian rumus. Rumus yang saya maksud di sini adalah rumus, ada yang tahu? Transpose, kakak Mac, NH, transpose, ada yang sudah pernah pakai rumus ini? Ada yang sudah pernah pakai rumus ini? Atau sebelum ke sini deh. Sebelum ke sini saya kepengen menyamakan dulu modelnya. Oke? Karena kan ini dia modelnya horizontal. Jadi saya kepengen menampilkannya dalam bentuk kolom. Karena kan kita ini tampilkan dalam satu kolom ke bawah nih. Rumusnya, jawabannya kan. Jadi kita bisa mengonversi dari tampilan horizontal tadi menjadi tampilan kolom. Dengan cara apa? Pakai rumus tukol. Tukol dulu biar nggak bingung. Nanti hashtagnya belakangan. Tukol itu artinya kita kepengen menampilkan jawaban dalam bentuk kolom gitu maksudnya. Karena singkatan tukol itu kan adalah singkatan dari to kolom, ke kolom, untuk tujuan kolom hasilnya. Jadi kita pengen nampilin semuanya dalam bentuk kolom, array ya, seperti itu. Nah, apa yang menjadi referensi kita untuk bisa ditampilkan dalam mode kolom itu adalah acuannya. Karena tadi kita sudah mengambil acuannya adalah 3 karakter sebelah kanan, maka untuk to call pertama itu harus juga berdasarkan kode tersebut yang sama. Apa? Yang ini, reg. Oke? Bisa kira-kira? Kunci ya, karena kan dia ada di tabel bantu, kita kunci dengan F4 biar nanti dia tidak bergeser kemana-mana, tetap pada referensi yang kita gunakan. Kemudian kita balas kurung untuk to call yang pertama. Habis itu
karena ini ada bagian yang mau kita tampilkan jawabannya, yaitu kelas ya, reguler, premium, eksekutif, maka kita harus baca juga dia bagiannya biar dia bisa muncul juga dalam satu kolom gitu. Caranya ya tinggal kita tambahkan aja koma, sama ya, to call lagi. Kemudian array-nya adalah reguler, premium, eksekutif. Biar nanti dia sinkron antara kode yang di atas tadi dengan kelas yang di bawah. Seperti itu. Oke? Udah ya? Udah saya blok seperti ini, kita kunci dengan F4. Nah, untuk rumus to call udah cukup sebenarnya. Ini udah selesai. Cuman kan tabel kita ini dia modelnya horizontal, sehingga ketika kita pengen menampilkannya dalam mode vertikal, kita butuh tambahan rumus penumpukan namanya. Kita harus menumpukkan dua baris horizontal ini ke dalam satu kolom yang sama. Makanya kita butuh rumus untuk bisa menumpuk dua baris horizontalnya menjadi satu kolom. Apa rumusnya? Kita tambah di sini ya. Kalau Inggris itu H-stack. Kalau ejaan kita hashtag. Karena hashtag itu kalau kita mau konversi ke bahasa kita, penumpukan secara horizontal. Stack itu kan penumpukan ya, tumpukan, stack atau stack ejaannya, penumpukan. Jadi kalau edge stack ya berarti penumpukan secara horizontal. Apa yang mau kita tumpukan secara horizontal berdasarkan tabel yang horizontal itu tadi? Ya ini tadi, to call ini. Jadi dua baris horizontal tadi kita bakal tumpuk menjadi satu kolom. Nah, gitu maksudnya. Makanya ada hashtag di depannya. Oke. Habis itu kita langsung ke ujung ya. Koma. Karena kita kepengen melanjutkan rumus dari hashtagnya. Oke, sebelum ke situ. Ini masih ada lanjutan dari to call yang pertama. Ini kita tutup dulu ya. Karena sebenarnya untuk rumus hashtag ini kan kita pakai to call-nya 2 kali. Jadi kita harus tutup kurung dulu untuk hashtag-nya. Biar kita bisa melanjutkan ke rumus VLOOKUP-nya. Biar selesai dulu. Karena kan di depan ini kita pakai VLOOKUP nih. Nah, jadi tutup kurung kedua ini untuk bisa menyeimbangkan antara dua rumus to call yang sudah kita terapkan tadi. To call pertama ini. To call kedua ini. Jadi harus ada dua tutup kurung biar dia balance atau seimbang. Nah, di sini akan muncul nih namanya adalah table array kan. Table array itu adalah isi dari tabel bantu. Oke? Jadi di sini kita bisa langsung memasukkan saja untuk table array-nya itu kita ambil acuannya harusnya call index number, tapi kenapa masih di table array ya? Harusnya sudah masuk di call index number, berarti ada bagian yang ketinggalan tadi di atas. Coba kita cek dulu. Untuk bagian yang ketinggalan ini bagian yang mana ya? VLOOKUP right sudah oke, kemudian ini juga sudah oke, hashtagnya juga sudah oke ya, to call-nya juga sudah oke, kemudian to call yang kedua juga sudah oke. Terus yang ketinggalan yang mana ya? Harusnya di sini kita tambah lagi mungkin tutup kurung untuk bisa melanjutkan koma dulu mungkin ya. Oh betul, koma dulu biar dia ke call index 6. Betul. Jadi kita lanjut ya. Sorry, ini tadi balas kurungnya udah tepat untuk dua to call-nya. Kita titik koma dulu untuk melanjutkan ke call index 6. Artinya pada kolom keberapa dari tabel referensi yang kita gunakan. Nah sekarang ini statusnya bukan lagi baris ya yang kalian hitung. Dia sudah berubah menjadi kolom. Kenapa? Karena dari to call ini. Dari hashtag ini dia sudah berubah menjadi model kolom. Jadi sekarang itu kode ini bukan lagi baris pertama tapi dia kolom pertama. Kelas itu bukan lagi baris pertama tapi kolom kedua. Berarti di sini call index 6-nya kita bisa masukkan 2, range lookup-nya itu sama persis ya. Berarti pakainya 0. Udah, kita enter. Tuh, muncul jawabannya. Ya kan? Saya pengen memperkenalkan sebenarnya cara kerja to call itu gimana sih? Saya kasih contoh di sini ya. Perhatikan. Ini saya tampilkan di atas ini, kita akan coba ngebaca dari tabel horizontal untuk to call-nya. Kenapa disebut dengan to call? Sama dengan to call. Nah, to call ini kan ada namanya array ya. Oke? Atau agak sedikit ke kiri, Pak. Oke, boleh. Di sini ya. Sama dengan to call. Ada namanya array ya. Array itu adalah
yang bagian dari seleksi data yang pengen kita tampilkan dalam bentuk kolom. Misalnya, kita pengen menampilkan data horizontal yang ini, yang rec PRM EXC yang bentuknya horizontal ya, ke kanan. Ketika kita aktifkan dengan menggunakan tukel lalu enter, dia ke bawah munculnya. Tuh, rec PRM EXC. Kenapa? Ya karena definisi dari tukel kan dia untuk menampilkan dalam bentuk kolom. Kolom kan ke bawah ya. Jadi meskipun tabel yang kita baca dia bentuknya horizontal, dia akan jadi kolom vertikal ke bawah. Karena tadi kegunaan dasar dari tukel itu adalah untuk menampilkan dalam bentuk kolom. Begitu. Nah, begitupun yang selanjutnya, misalnya kita praktekkan bagian bawahnya lagi ya. Misalnya sama dengan tukel. Ya kan? Array yang bawah lagi kita coba tes. Enter. Tuh, dia ke bawah juga. Ya, reguler, premium, eksekutif. Yang di bawah dia reguler, premium, eksekutif. Ke kanan, ini dia ke bawah. Karena yang pada dasarnya penggunaan tukel seperti itu. Oke? Terus bagaimana Pak? Kalau misalnya kita pengen mengurutkan secara kolom juga, tetapi dia berdasarkan masing-masing kode. Jadi nanti munculnya rec, reguler, PRM, premium, EXC, eksekutif. Bisa nggak? Bisa. Caranya menggunakan rumus yang sama, tukel. Kemudian masukkan dulu array-nya. Jadi array-nya itu adalah bagian yang mau kita seleksi. Misalnya ini semuanya ya, kita pengen seleksi. Nanti kita urutkan berdasarkan kode kelas, kode kelas, kode kelas. Nah, setelah kita blok semuanya, kita lanjut dengan koma. Ada namanya ignore kan? Nah, ignore ini sifatnya opsional. Begitupun dengan scan by column, itu sifatnya opsional karena dua-duanya diawali dengan buka kurung capit dan tutup kurung capit. Sehingga kita boleh skip, boleh pakai, bebas tergantung kebutuhan kita. Nah, karena ignore ini dia sebenarnya hanya untuk mengabaikan sel yang kosong misalnya, atau sel yang error, atau mengabaikan sel yang kosong dan error, atau kita tetap menggunakan semuanya yang ada nilainya. Ya, ini saya tidak butuhkan pada kondisi ini karena tabelnya biasa aja, nggak ada sel kosong, nggak ada sel error, ya. Maka saya mau skip. Caranya skip adalah kita pakai koma aja. Maka kita akan lanjut ke bagian berikutnya, ada namanya scan by column. Nah, kalau scan by column ada dua tuh modelnya. Ada yang false untuk scan berdasarkan baris. Oke, terima kasih. Ada true, itu scan berdasarkan kolom. Jadi nanti kita bisa tampilkan dia dalam bentuk horizontal seperti biasa atau dalam bentuk vertikal, kolom. Nah, karena kita kepengen nih seperti yang sebelah tadi, dia kolom ke bawah, ya kita pakainya true. Lalu enter. Maka hasilnya seperti ini. Rec itu reguler, ya kan? Nah, kemudian PRM itu premium, EXC itu eksekutif. Jadi dia berurutan gitu loh guys, berdasarkan acuan masing-masing. Kode kelas, kode kelas, kode kelas, gitu. Oke, sudah ada bayangan ya tentang tukel itu? Kalau sudah, komen sudah gitu. Kalau misalnya masih belum paham, coba tanyakan bagian mana yang masih kurang paham. Inilah yang tadi saya terapkan di dalam rumus ini. Nah, ini tukel itu tadi penerapannya itu saya terapkan di sini. Gitu. Ya. Oke, kita lanjut lagi di kolom berikutnya, yaitu kolom harga. Coba kita lihat petunjuknya. Biaya atau harga sesuai dengan tabel. Hehehe. Ini nih, biaya atau harga. Yang mana nih tabelnya guys? Kalau diminta seperti ini. Kayaknya ini deh ya. Cuman satu doang nih tabel yang ada biayanya nih. Di bawah. Rumus apa yang kita pakai guys? Kalau tabelnya ada di sini. Terus acuannya yang mana juga? Ayo komen. Kayaknya acuannya jelas ya. Nah, karena sudah ada jawaban yang disediakan di sini, yaitu jenis kursus, ya kan? Jadi kita nggak usah lagi ngambil kode sebagai acuan. Boleh kita ambil ini acuannya. Biar nggak pakai rumus string lagi gitu. Langsung ke sini, langsung dapat jawabannya. Wah, gampang ini mah. Rumus. Nah. Lookup. Lookup value-nya tadi saya sudah bilang ya, adalah jenis kursus. Berarti kita bisa blok langsung satu kolom seperti ini. Nah, koma. Table array adalah isi tabel bantu kan? Tapi hati-hati. Karena tadi kita menentukan lookup value-nya itu mulai dari jenis, berarti bloknya juga harus dari jenis aja. Kodenya jangan lagi di blok ya, meskipun dia masuk dalam isi tabel bantu.
Makanya sering saya katakan, teman-teman kalau belajar Excel, jangan belajar asal plek ketiplek gitu loh. Jangan belajar dari secara harfiah doang, tapi kalian pahami gitu loh. Kapan kita bisa menggunakan referensi dan bagian mana referensi yang kita pakai. Kayak gini contohnya nih. Kalau kalian secara harfiah, biasanya kan blok seluruh isi tabel bantunya. Wah, kalian blok semua tuh isi tabel bantunya begini. Padahal kode udah nggak dipakai lagi kan? Acuan kita bukan kode, acuan kita itu jenis. Jadi blocking area di tabel array itu bergantung dari kode yang kita jadikan sebagai bukan kode, lookup value yang kita jadikan sebagai referensi. Apa referensi kita sekarang? Jenis, berarti bloknya dari jenis aja. Kodenya udah nggak usah diblok lagi. Ya, kunci dengan menekan tombol F4 atau FNF4 ya. Kemudian koma. Call index 6 ada pada kolom keberapa? Jenis pertama, biaya kedua. Jadi kode nggak usah dihitung karena dia nggak diblok. Jenis aja 1, biaya 2 gitu. Ya, koma 0 atau false. Enter. Tuh muncul jawabannya. Ya. Kita lanjut ke kolom berikutnya, yaitu kolom diskon. Apabila pendaftaran sebelum tanggal 7 kelas eksekutif, itu mendapatkan diskon 15% dari harga. Pendaftaran lewat tanggal 7 kelas eksekutif mendapatkan diskon 10% dari harga. Di luar syarat tersebut mendapatkan diskon 100.000. Wah, gampang ini guys. Screenshot biar tidak bolak-balik karena saya bakal memberitahukan rumus apa yang kita akan gunakan. Kan ada dua logika ya. Ada dua logika yang nanti kita akan jadikan sebagai acuan persyaratan wajib. Yang pertama adalah tanggal pendaftarannya. Yang kedua adalah kelasnya kan. Itu syarat pemberian diskon gitu. Nggak bisa tidak. Harus dua-duanya terpenuhi. Berarti kita pakai rumus if boleh. Kemudian switch juga boleh sebenarnya ya. N. Tapi karena banyak yang komen if, ya udah kita pakai if aja. If N. Kenapa N? Karena ada dua syarat wajib. Tadi. Ya kan disebutkan. Sehingga harus ada N-nya. Oke, betul ya teman-teman yang udah jawab tadi. Setelah itu, karena ini dia formatnya dates atau tanggal, biar nanti kebaca dalam logiknya dan nggak salah dalam pembacaan rumusnya, maka kita harus menggunakan tambahan lagi, namanya rumus day. Day itu kan rumus hari ya, atau tanggal hari ini. Ya, serial number itu adalah sel yang memuat format tanggal gitu loh. Tanggal yang ada di kolom pendaftaran kan, yang menjadi acuan kita. Jadi kita boleh blok tuh, langsung array formula aja satu kolom. Nah, seperti ini. Kegeser ke sana dia. Oke, kita lanjut di formula bar aja ya, di atas. Apa petunjuk pertamanya tadi? Jika pendaftarannya, ya kan, kurang dari 7 hari kan, atau di bawah 7 hari kan tadi disebut ya. Kalau disebut kurang dari 7 hari, berarti di sini boleh kita balas kurung dulu untuk bisa menutup rumus day-nya, biar dia bisa terbaca gitu ya. Kemudian kita kasih operasi logikanya adalah kurang dari 7. Kenapa kurang dari 7 Pak? Karena tadi petunjuk soalnya meminta kita di bawah 7 hari. Ya kan? Oke. Setelah itu kita lanjut dengan koma. Ini kan baru satu logik ya. Baru logikal 1. Masih ada logikal 2-nya. Persyaratan keduanya yang harus kita penuhi. Apa itu persyaratan keduanya? Yaitu kelasnya adalah eksekutif gitu kan. Jadi dia di bawah 7 hari. Dan kelasnya eksekutif gitu kan. Baru dia dapat diskon 15%. Kan begitu di soalnya. Nah, berarti kita harus blok lagi kelasnya kan untuk persyaratan wajib keduanya. Oke, lihat di formula bar aja ya karena nggak cukup di sini kayaknya kepotong tuh sebelah kanan. Setelah kita blok satu kolom kelasnya, kita kasih keterangan apa sih yang kamu blok itu dari kolom kelas sama dengan apa dulu pertama eksekutif ya. Executive. Samakan dengan yang ada di dalam sini ya, karena kalau salah pengetikan itu nggak kebaca nanti N per A jawabannya. Kalau di sini tulisannya executive ya ini juga tulisannya executive, nggak boleh beda satu huruf.
Karena dua logik ini sudah berhasil kita satukan dalam satu rumus, maka kita harus tutup kurung dulu biar dia tidak tumpang tindih dengan rumus selanjutnya. Sudah aman ya, sudah terkunci semua nih. N-nya udah ketutup semua, D-nya juga udah ketutup di sini. Sekarang if-nya lagi kita mau lanjut ke logikal keduanya atau logikal tes selanjutnya. Logikal tes selanjutnya, kok agak susah banget disebutkan itu ya. Koma, biar rapi saya turun ke bawah ya, Alt Enter. Untuk logikal kedua, itu kan ada petunjuk yang mengatakan bahwa di atas 1 minggu atau di atas 7 hari. Berarti kita masukkan rumus yang sama ya. Ini boleh kita kopas aja kali, karena sama aja, cuman ada bagian-bagian yang kita perlu ganti. Kita paste, kemudian tinggal bagian sininya nih yang kita ganti. Kalau tadi awalnya adalah kurang dari 7, kita ganti jadi lebih dari 7. Dan dia eksekutif juga gitu. Nah, kalau di eksekutif juga dapatnya tadi lupa di atas ya. Lupa diskonnya, sorry. Ini tadi yang pertama, diskonnya adalah 15%. Berarti begini, 15% dari apa tadi? 15% dari harga ya, yang ini. Nah, harus muncul tuh. Nah, di sini juga begitu. Kalau dia di atas 7 hari atau di atas 1 minggu, maka dia diskonnya 10% dari harga, gitu ya. Selain itu atau selain dari dua yang sudah kita logikalkan, dia akan mendapatkan diskonnya 100.000. Pak, dari mana sih Bapak dapat itu semua? Dari petunjuk soalnya. Jadi sebenarnya ini saya cuma mengonversi yang diminta soal saja. Bukan berarti bahwa ini adalah rumus paten yang harus kita hafal, enggak. Cuman kebetulan aja rumusnya meminta demikian, makanya kita input demikian. Itulah sebabnya di awal tadi, sebelum saya nyusun rumus, saya minta kalian screenshot kan, biar bisa ngelihat rumusnya, biar bisa ngelihat soalnya, biar nggak bolak-balik gitu loh maksud saya. Setelah itu kita tinggal enter. Ada autocorrectnya, enter lagi. Nah, jawabannya false. Ini biasa terjadi. Kemungkinan dari rumusnya mungkin yang salah atau ada yang berlebih. Sekarang kita coba periksa. Ini di formular kok ada spasinya ya? Kita cek dulu. Sabar. Ini ada jarak di formula bar yang terlalu berlebih. Kita coba lanjutkan dulu di atas. Oh, karena tidak ada komanya mungkin ya. Coba kita lanjutkan dulu di sini. Ini banyak banget nih lebihnya ya. Coba kita lanjut ke atas seperti ini. Nah, kemudian kita koma di sini harusnya ya. Nah, baru kita enter, coba tes dulu. Muncul. Cuman dia nggak bisa langsung muncul array formula jawabannya. Kemungkinan besar hal ini disebabkan oleh adanya ketidakcocokan antara array formula yang kita gunakan tadi dengan pembacaan referensi yang sudah kita seleksi. Maka dari itu, pada kondisi seperti ini, kita coba men-skip array formulanya dan menggantinya menjadi acuan sel biasa saja. Caranya gimana, Pak? Ya udah, tinggal bagian array formula tadi yang kita ambil referensi kolom, kita hapus aja referensi kolomnya menjadi referensi baris. Kayak begini ya, ini dihapus jadi referensi satu sel saja, ini juga demikian, satu sel saja, ini juga demikian, satu sel saja, lalu kita enter. Sisanya baru kita duplikasi secara manual dengan menekan Ctrl D ya. Nah, seperti itu. Kenapa ditampilkan hasil-hasil error atau mungkin human error atau mungkin ketidakcocokan dari rumus? Ya biar kalian belajar juga gitu. Bahwa tidak selamanya array formula itu bisa kita terapkan pada semua kondisi. Kadang-kadang kayak begini. Dan kita juga harus lebih santai atau lebih rileks untuk menyelesaikan keadaan itu. Gak usah panik. Karena emang keadaan seperti itu tercipta dari kita sendiri kan. Kita yang melakukan uji coba, kita yang melakukan eksperimen sehingga ada error hasilnya. Namun nggak ada masalah, error itu justru menjadi motivasi bagi kita untuk bisa menyelesaikannya kan. Bagaimana cara kita mengatasi error, apa kesalahannya. Justru di situ kita harus belajar. Oh, salahnya di sini. Oh, ngatasinya begini gitu. Oke? Oke. Coba kita cek dulu ya guys berdasarkan soal. Cek dulu. Ini eksekutif 1 Januari 262.500. Coba cek dulu ya. 262.500. Petunjuknya apa sih? Bentar ya. Kita sama-sama lihat di layar deh.
Apabila pendaftarannya sebelum tanggal 7, ingat, sebelum tanggal 7 untuk eksekutif ya, itu mendapatkan diskon 15% dari harga. Berarti sudah benar ya. Kalau sebelum tanggal itu, coba saya tampilkan di formula bar aja. Nah, biar kalian bisa lihat. Sebelum tanggal 7, berarti betul ya. Nih, kurang dari 7, maka akan mendapatkan diskon 15%. Untuk apa? Untuk kelas eksekutif. Betul ya? Ini eksekutif nih, kelas eksekutif. Jadi kalau saya baca, jika tanggal pendaftarannya itu sebelum tanggal 7 atau kurang dari 7, ya kan? Dan, nah ini ada dannya kan? Dan kelasnya itu adalah eksekutif, maka akan mendapatkan diskon 15% dari harga. Udah betul. Yang kedua, jika tanggal pendaftarannya itu lewat tanggal 7 kelas eksekutif, berarti betul ya, lebih besar 7 dan kelasnya eksekutif, maka dia akan mendapatkan diskon 10% dari harga. Selain itu 100.000. Di luar syarat tersebut mendapat diskon 100.000. Udah betul. Apanya yang salah? Oh, ini pajak. Nggak ada yang lebih susah kah ini soalnya ini? Masa begini aja pertanyaannya guys? Berarti gimana rumusnya guys? Harga dikali 10%. Berarti begini ya kak ya. Alhamdulillah ada yang bantu. Kali 10%. Lanjut kolom berikutnya. Harga dikurangi diskon tambah pajak. Buka kurung. Harga begini ya kak ya. Kak Aqua. Kemudian dikurangi diskon ya. Hasilnya nanti kita jumlah dengan pajak ya. Oke. Betul nggak sih begitu? Coba kita enter dulu. Yang berikutnya adalah kolom bonus dan ruang. Coba kita intip. Bonus. Bonus itu ketentuannya adalah kelas eksekutif mendapatkan kaos. Kelas premium mendapatkan topi. Kelas reguler mendapatkan gelang. Nah, kira-kira rumus apa nih? If boleh, tapi saya kepengen pakai rumus yang lain deh. Tadi kan sudah if ya, tadi banyak tadi kita pakai if. Switch dulu, belum pernah dipakai kan di live ya kali ini. Oke. Switch, kemudian acuannya adalah kelas. Jadi, jika kelasnya adalah apa? Jika kelasnya adalah apa pertama tadi eksekutif ya? Eksekutif tanda petik, maka dia mendapatkan tanda petik kaos. Gitu kan? Tanda petik. Kemudian kalau dia premium, kelasnya premium, maka dia mendapatkan topi, ya kan? Selain dari dua itu berarti mendapatkan gelang, kan begitu ya? Udah beres. Enter. Nah, muncul jawabannya. Sekarang kita cek. Eksekutif kaos. Betul. Betul nggak sih petunjuknya tadi coba? Eksekutif itu kaos ya. Kita sambil ngintip petunjuk biar pas ya. Eksekutif itu kaos betul. Kemudian premium itu topi. Reguler itu gelang. Mana. Eksekutif. Eksekutif kaos, reguler gelang, premium topi. Yeay. Apa beda rumus switch dengan if? Kalau if itu begini dia. Logical testnya tadi kelas ya. Kemudian kita lanjut. Jika logical testnya sama dengan, dia pakai sama dengan, kalau switch tadi pakai koma kan. Eksekutif, eksekutif, nah, gitu ya. Maka dia dapat kaos ya. Kaos. Kemudian, nah di sini kalau if kita kopas lagi if-nya sampai di ujung tuh. Bedanya kalau switch kan dia nggak pakai if bla bla lagi kan. Nah, ini dia pakai. Eksekutifnya kita ganti dengan apa tadi? Reguler ya. Reguler itu dapatnya gelang. Ya kan? Gelang. Selain itu,
Dapatnya topi ya. Topi. Nah, if begini. Jadi if-nya 2 kali dia. Plus dia pakai tanda operasi logika sama dengan untuk menjelaskan referensi yang kita gunakan. Jadi kalau misalnya referensi kita kelas, ya kita jelaskan apa itu sama dengan. Bedanya switch kan tadi dia pakai koma kan. Setelah kita switch, expressionnya kita blok, lalu koma untuk melanjutkan. Itu dia 2 perbedaannya. Untuk jawaban sama. Nanti kalian pilih aja ya, mau pakai switch atau mau pakai if. Lebih enakan switch. Karena kalau if itu kan begini ya. If itu kan begini dia. If logical test satunya itu adalah kelas gitu kan. Kita masukkan di formula bar yang gini. Jika logical test satunya sama dengan apa tuh di situ? Eksekutif ya, eksekutif. Maka kaos tanda petik. Kemudian dia langsung logical test 2, nggak di copy lagi if-nya, dia langsung di sini apa premium ya. Premium koma tanda petik apa kalau premium tadi ya? Topi. Kemudian koma. Nah, kekurangannya if di sini. Dia nggak bisa langsung fail if true. Kan biasanya langsung fail if true tanda petik apalagi tadi? Gelang belum ya? Gelang kan harusnya bisa begini. Harusnya. Dia nggak boleh. If-nya nggak memperbolehkan argumen ini. Kekurangannya di sini. Ini yang diperbaharui atau disempurnakan dengan switch. Switch boleh langsung ke ujung. Jadi di sini kekurangannya switch ifs adalah harus masukkan lagi logikal berikutnya yang gelang itu. Gelang itu apa sih tadi? Gelang reguler kan? Reguler. Harus masukin juga regulernya baru dia mau. Tuh. Apanya error ini? Atau tandanya mungkin ya? Apanya sih yang error ini? Dari ifs ya? Nggak bisa ini. Apanya guys? Coba kalian info dulu. Soalnya saya jarang-jarang pakai ifs sih. Kayak gini ya. Ini harus sama dengan betul ya. Tapi yang muncul cuman kaos doang ini guys. Yang lainnya nggak muncul nih. Harusnya muncul ya. Harusnya sih. Oh betul. Dia pakai ini lagi guys. Pakai ini harusnya ini. Kalau saya baca dari rumusnya ya. Begini kan. Iya kah? Iya kah? Begini lagi ya? Seriusan saya jarang pakai ini soalnya. Eksekutif sama dengan bukan di sini. Eksekutif sama dengan kaos ya kan? Ini sama dengan premium topi baru begini kan? Gini ya? Oh iya begitu formulanya. Ribet menurut saya guys. Nggak usah deh, nggak usah pakai ifs deh, karena diulang-ulang juga kan? Ulang tuh, ini sampai berapa kali nih? 1, 2, 3 kali. 3 kali kita ambil acuannya. Capek. Enggak, aku nggak cocok lah pakai ifs ah. Mendingan switch aja. Ini tadi ya, ini kita coba kasih keterangan aja di sini. Apa di sini? Rumus 2 ya kan? Di sini rumus 3. Gak apa-apa, referensi aja ya. Rumus 3. Oke. Oke. Kita lanjut di ruang, guys. Oh, nggak ada petunjuk, guys. Masa sih? Oh, ini ruang kelas ya maksudnya. Kok di sini tulisannya kelas? Di sini ruang. Atau soalnya yang salah ya? Kan habis ini terakhir bonus kan tadi kita kerjakan ya? Oh, salah soal ini. Ruang ini harusnya. Ruang ini rumusnya adalah gabungan dari tanggal pendaftaran, hanya tanggal ya. Hanya tanggal. Terus kode kelas 1 huruf, kode jenis 3 huruf. Wih, kayaknya agak menantang nih rumus ini ya. Coba kalian perhatikan. Lanjut kerja. Nanti acuannya kode tetap ya, kode sama tanggal pendaftaran. Karena format yang pengen kita tampilkan ini kita gabung semua dan kebetulan yang mau kita baca di sini referensinya adalah format teks, maka kita bisa gunakan rumus
Teks kita gunakan untuk bisa ngebaca atau mengonversi value menjadi teks. Ini kebalikan dari rumus value yang biasanya kita gunakan ketika kita pengen mengonversi dari format teks ke value. Nah, teks juga demikian. Kita konversi format value menjadi format teks. Atau kita konversi format yang lain menjadi format teks juga. Intinya kita konversi ke teks deh semuanya. Semua format yang lain. Berikutnya, kita masukkan value-nya. Value ini bisa berupa sel yang nanti akan menjadi acuan kita untuk ditampilkan. Karena kebetulan yang pertama pengen kita tampilkan itu adalah format dari kode yang ada di dalam sini kan. Jadi kita ambil dulu acuannya yang pertama. Acuan pertama itu dari tanggal ya kebetulan. Jadi saya geser ke kiri sedikit. Karena acuan pertama kita itu kita pengen ngambil tanggalnya, berarti kita ambil di sel pendaftaran dulu. Satu kolom boleh ya sekaligus. Nah, kita lanjut di formula bar karena jauh banget tuh kolomnya di sana. Capek kalau mau geser-geser terus. Setelah itu baru kita lanjut dengan koma, masukkan namanya format teks. Format teks itu kita yang tentukan. Dari referensi yang kita blok tadi ini, dia kan formatnya date ya, tanggal. Nah, kita pengen konversi atau pengen mengambil satu formatnya aja. Kebetulan tadi yang diminta dalam soal cuman format tanggalnya saja kan. Bulan, tahun nggak diminta, ya kan? Yang tadi sudah screenshot. Yang diminta dalam soal cuman tanggalnya saja. Bulan, tahun tidak diminta kan? Komen iya kalau iya. Berarti kita cukup masukkan format teksnya tanda petik DD, tanda petik. Kenapa? Karena DD ini adalah custom format yang bisa untuk memunculkan tanggalnya saja dari referensi yang sudah kita blok tadi. Artinya, dari yang kita blok atau seleksi di kolom pendaftaran, nanti yang muncul cuma tanggalnya doang. Kenapa? Karena perintah format teksnya itu adalah DD. DD itu day ya. Format custom dari day. Gitu dia modelnya. Berikutnya, karena kita disuruh menggabungkan ada 3 kategori sekaligus dalam satu sel itu untuk ruangnya, maka kita hubungkan dengan simbol ampersand ya. Tadi ada yang sudah komen tuh, simbol ampersand, betul. Simbol dan. Oke, biar rapi, ada jarak spasi antara format tanggal dengan format berikutnya yang pengen kita tampilkan dari kode. Berarti kita kasih tanda petik ya. Astagfirullah. Tutup kurungnya kelupaan. Ini teksnya tadi kita tutup kurung dulu ya. Aduh. Nah, biar ini makanya saya bilang kenapa kok nggak hilang-hilang tulisan ininya tadi ya. Tulisan format teksnya kok nggak hilang-hilang. Ternyata belum tutup kurung di sini ya. Nah, tutup kurung dulu. Oke, baru ampersand. Kemudian kita lanjut dengan simbol tanda petik. Untuk apa Pak? Untuk memunculkan format teks penghubung kayak delimiter. Delimiter yang bisa kita masukkan secara manual. Apa itu delimiternya? Spasi, garis datar, spasi, tanda petik. Kok pakai spasi Pak? Buat apa spasi itu? Ya buat memberikan jarak antara tanggal dengan kodenya biar rapi nanti hasilnya. Jadi spasi ini nanti akan muncul dalam bentuk format teks juga dia. Tuh, rapi dia. Oke. Setelah itu kita hubungkan lagi dengan kode berikutnya atau format teks berikutnya kan. Setelah tanggal tadi yang diminta dalam soal adalah kita tampilkan kode tengahnya kan. Yang ini, yang dalam referensi kode. Kita pakai rumus apa kalau pengen ngambil yang tengah? Ampersand dulu ya. Ampersand, kemudian rumus mid. Untuk ngambil teks tengahnya. Kita blok satu kolom kode seperti ini. Lalu, koma. Yang pengen kita ambil apa sih di sini? Coba komen dulu. Yang pengen kita ambil kode yang mana? Dari acuan kode lengkapnya. Coba komen dulu satu orang. Berdasarkan petunjuk soalnya. Apa tuh kodenya? Apa sih tadi yang diminta? Coba kita lihat. Yang diminta itu adalah kode kelas. Tapi satu huruf aja. Kode kelasnya cuma satu huruf yang diambil. Tadi kode kelasnya apa? E, X, C kan? Rec, PRM kan? Itu tiga karakter kodenya. Tapi kita diminta menampilkan satu huruf saja. Berarti satu huruf awal kan? Nah, sehingga kalau satu huruf awal yang pengen kita tampilkan perwakilan dari 3 huruf tadi, berarti kita hitung dari P ya. Dari P sampai ke E itu berapa hitungan?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hitungan ke 10 dari awal. Ya kan? Koma, berapa karakter tuh E? 1. Ya kan? Jadi, satu karakter awal dari 3 karakter kode kelas itu kita pengen tampilkan. Kenapa cuma 1, Pak? Ya, soalnya mintanya cuma 1. Tuh, kode kelas 1 huruf saja diambil. Oke? Oke. Kemudian berikutnya, kode jenis 3 huruf. Nah, kode jenisnya yang diminta adalah 3 huruf. Berarti untuk menyambung ke sebelahnya kita pakai lagi simbol ampersand, simbol dan. Berikan lagi tanda petik, kemudian spasi, garis datar, spasi, tanda petik, lalu simbol ampersand lagi untuk bisa menghubungkan ke kode berikutnya lagi. Kode jenis itu yang mana sih kode jenis? Coba kita lihat. Ini kode jenis ya, DSGN, PHOT, MUSC. Berarti yang di tengah juga. Pakai rumus Smith lagi. Ya kan? Kemudian ambil satu kolom referensinya, koma, star 6. Dari awal kode sampai ke karakter awal yang mau kita ambil itu hitungan keberapa? Dari P sampai dengan P lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Berapa karakter yang diminta dalam soal? 3 huruf saja ya kan? Kode jenis 3 huruf saja. Meskipun karakternya ada 4, yaitu PHOT, tapi karena soalnya cuma minta 3, ya kita masukkannya 3. Gitu. Udah selesai nih rumusnya. Kita langsung enter saja. Lalu ada autocorrectnya seperti ini. Kita enter saja. Dia bakal muncul jawabannya sesuai yang kita buat tadi. Rapi kan? Tuh. Coba saya zoom. Rapi kan? Nah, jadi ini dia 01 garis datar ya, 01 spasi garis datar spasi E spasi garis datar spasi PHO. Jadi ini dia 2 karakter ya. 2 format tanggal. Aduh kok saya tapi. Ini yang 01 ini adalah format tanggal. Oke. Kemudian yang E ini adalah kode, satu kode yang di tengah. Yang ini dari EXC. Yang PHO adalah 3 karakter dari PHOT. Sesuai petunjuk. Jadi kalau nanti ke depannya ada soal yang minta petunjuk berapa karakter, ikuti sesuai dengan petunjuk. Itulah mengapa penting bagi kita memahami penggunaan rumus biar ketika soalnya minta yang macam-macam kita bisa kabulkan. Kita nggak bingung. Oke, kita lanjut dulu ya guys ya. Untuk rekapitulasi peserta berdasarkan statusnya dulu. Kira-kira pakai rumus apa? Jadi kita disuruh rekap nih. Berapa orang yang berstatus pelajar dari laporan kursusnya ini? Sama dengan count if. Kemudian range-nya kita blok. Kunci F4. Kemudian koma. Array formula. Oh bisa. Untuk peserta berdasarkan jenis kursus yang ini ya guys ya. Nih. Berarti sama rumusnya ini guys. Sama dengan count if. Kok CP? Count if. Terus range-nya itu adalah jenis kursus. Kunci F4. Kemudian koma. Kriterianya adalah ini ya. Enter. Betul nggak? Desain grafis ada 4. 1, 2, 3, 4 betul. Fotografer 4. 1, 2, 3, 4 betul. Musik 4. 1, 2, 3, 4. Yeay.